Talak 3 itu ketika diucapkan satu kali lafaz itu sesungguhnya bertentangan dengan aturan talak yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi atur di dalam syariat ini. Jadi banyak para ulama mengatakan talak 3 sekaligus itu hukumnya haram. Artinya kalau ada orang yang melakukannya, maka jatuhlah ia kepada perbuatan dosa. Nah, lalu walaupun ia haram, bagaimana status hukumnya? Apakah jatuh atau tidak? Ada dua perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah dianggap talak 1 ketika itu atau dianggap langsung talak 3. Jadi konflik rumah tangga ini bukan kita saja yang merasakan, Bapak Ibu. Di zaman sahabat juga dulu pernah mereka rasakan, dan ini juga adalah sisi manusiawinya, ya. Dan bukan hanya sahabat, bahkan konflik rumah tangga itu juga pernah terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kami sedang berada di Desa Kebun Tinggi. Dari Pekanbaru Riau, amat sangat jauh sekali. Mobil yang bisa masuk kemari hanya 4x4. Di belakang kita ada masjid kayu, luar biasa, cantik, indah. Kalau siap nanti, mari kita selesaikan bersama melalui program wakaf pembangunan masjid. Nama masjidnya Nurul Azhar, mengambil barokah kemuliaan Al-Azhar Syarif Kairo, Mesir. Mari kita support pembangunan masjid Nurul Azhar Batu Tilam melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Sekali lagi, Bank Syariah Indonesia 147 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan di kode transfer 25 di akhir nominal transfer. Kontak nomor ini untuk memastikan. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan dia satu tempat di surga. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Halim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Allah masih menggerakkan kita untuk bisa hadir bersama di dalam salat berjamaah, lalu kita beriktikaf
bermajelis ilmu yang mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang konsep-konsep fikih prioritas, di mana pembahasan kita sekarang adalah tentang bagaimana dan seperti apa konsep fikih prioritas itu yang dilakukan atau terjadi di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas di masa Umar bin Khattab ini para peminum khamar dinaikkan hukumannya oleh Umar menjadi 80 kali cambukan atau 80 kali dera. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pembahasan kita kali ini di masa Umar bin Khattab terjadi sebuah peristiwa atau di tengah masyarakat, di mana masyarakat ketika itu dilihat oleh Umar bin Khattab sudah sangat mudah menceraikan istrinya. Jadi sekali ucap mereka menjatuhkan talak 3. Nah, ini di masa Umar banyak terjadi di masyarakat, dengan satu kali lafaz dijatuhkan talak 3. Jadi misalnya seorang suami berkata ke istrinya, saya talak engkau dengan talak 3. Nah, kalau ada seorang suami mengatakan demikian, jatuh talaknya macam mana tuh Bapak Ibu? Jatuh 3 atau jatuh 1? Atau talaknya tidak jatuh sama sekali? Ya, tak ada yang menjawab agaknya kok karena tak pernah melakukan itu ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Jadi kita bahas terlebih dahulu dari segi hukum. Talak 3 itu ketika diucapkan satu kali lafaz, itu sesungguhnya bertentangan dengan aturan talak yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi atur di dalam syariat ini. Jadi banyak para ulama mengatakan talak 3 sekaligus itu hukumnya haram. Artinya kalau ada orang yang melakukannya, maka jatuhlah ia kepada perbuatan dosa. Nah, lalu walaupun ia haram, bagaimana status hukumnya? Apakah jatuh atau tidak? Ada dua perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak sah dan tidak jatuh. Jadi kalau ada seorang suami mengatakan aku talak engkau dengan talak 3 sekaligus, maka menurut pendapat yang pertama ini talaknya tidak jatuh. Itu pendapat yang pertama. Lalu pendapat mayoritas mengatakan, para ulama kebanyakan mereka mengatakan talaknya jatuh. Jadi Bapak Ibu, kalau ada seorang suami mengatakan aku talak engkau dengan talak 3,
maka menurut mayoritas ulama ini jatuh. Tetapi persoalannya terjadi lagi perbedaan pendapat, apakah jatuhnya 1 atau jatuhnya 3. Apakah dianggap talak 1 ketika itu atau dianggap langsung talak 3. Nah, jadi terjadi lagi perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan, dan ini pendapat mayoritas, mengatakan talaknya jatuh dan berlaku talak 1. Jadi sekalipun dia mengucapkan ku talak engkau dengan talak 3, itu jatuhnya talak 1. Atau misalnya ada suami ibu-ibu yang saking hatinya itu kesal mungkin pada waktu itu, ya, sampai mungkin keputusan dia mengucapkan ku talak engkau dengan talak 1000. Talak 1000 itu apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ya, apakah hukumnya jatuh 1000 atau jatuh 1? Mayoritas ulama mengatakan jatuh talak 1. Ya, kalau ada kejadian seperti ini maka jatuh talak 1, dan itu menjadi, ya, hampir mayoritas ulama berpendapat demikian. Lalu pendapat yang kedua mengatakan, jikalau ada seorang suami mentalak istrinya dengan 1 lafaz, aku talak engkau dengan talak 3, maka jatuhlah ketika itu dianggap talaknya sudah talak 3. Jadi kalau talak 3 itu namanya talak bain. Talak bain kubra, yang tidak bisa lagi suami itu kembali kepada istrinya tersebut sampai istrinya itu menikah dengan laki-laki lain, dan maaf cakap terjadi hubungan suami istri. Begitu juga si suami tadi, dia menikah dengan orang lain dan sudah terjadi pula hubungan suami istri, lalu karena suatu sebab mereka masing-masing bercerai kembali, bercerai pula, lalu mereka ingin rujuk, barulah mereka bisa rujuk dengan akad baru. Nah, jadi itu pendapat yang kedua. Nah, dari dua pendapat ini Bapak Ibu sekalian, pendapat yang terkuat itu adalah pendapat pertama tadi. Talaknya jatuhnya dianggap 1. Nah, tetapi yang terjadi di masa Umar bin Khattab diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Abbas itu adalah anak dari Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib punya nama anak Abbas, kemudian juga punya anak Abdullah. Ayah Rasulullah dengan ayah Abdullah bin Abbas ini bersaudara kandung. Nah, jadi Abdullah bin Abbas meriwayatkan, kanat talaku ala ahdi Rasulillahi wa Abi Bakrin, adalah talak itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di masa dua orang syaikhain, dua orang khalifah pengganti Rasulullah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Pada masa Nabi dan pada masa Abu Bakar, kemudian pada masa 2 tahun pertama di kepemimpinan Umar bin Khattab itu, talaqas salasi wahidatun, talak 3 di 1 kali ucapan itu dianggap 1. Jadi kalau pernah terjadi di masa Rasul, di masa Abu Bakar, dan 2 tahun pertama di masa Umar bin Khattab, kalau ada orang yang menjatuhkan talak 3 di 1 lafaz, di 1 waktu, ku talak engkau dengan talak 3, itu jatuhnya dianggapnya 1 di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, dan 2 tahun pertama di masa Umar bin Khattab. Faqala Umar bin Khattab, lalu setelah lewat
2 tahun pertama dari kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, Umar bin Khattab mengatakan, innan nasa, sesungguhnya masyarakat sekarang, banyak orang pada hari ini, kata Umar, qad istajalu fi amrin, mereka gegabah. Jadi masyarakat kita ini sekarang suka gegabah. Mereka terlalu terburu-buru fi amrin qad kanat lahum fihi anatun, pada persoalan yang semestinya masyarakat itu tidak boleh gegabah, tidak boleh terburu-buru, mestinya mereka bertenang terlebih dahulu. Jadi persoalan talak ini kan harus wak batonang-tonang terlebih dahulu, Pak. Tidak dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai, dikit-dikit pisah, tidak begitu. Ya, karena harus, kata Umar bin Khattab, kanat lahum fihi anatun, mesti persoalan ini harus melewati pertimbangan yang matang. Tapi malangnya masyarakat kita sekarang terlalu gegabah dan terlalu terburu-buru. Nah, maka kata Umar bin Khattab, falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim, maka harus diambil kebijakan pada hari ini, kata Umar bin Khattab. Orang yang gegabah, sedikit-sedikit emosi, menjatuhkan talak langsung dengan talak 3, maka kita jatuhkan talaknya ketika itu langsung adalah talak 3. Supaya apa? Supaya mereka diberikan sedikit, apa istilahnya itu, Pak? Nah, sok terapi. Apa sok terapi itu, Pak Haji? Ya, terapi yang membuat mereka sedikit sadar, ya. Jadi mereka sudah gegabah pada hari ini, mereka seharusnya bertenang, berpikir, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk jangan sampai kita emosi, apalagi dalam persoalan rumah tangga, hidup yang kita bina dengan orang yang menjadi pilihan hidup kita itu. Target utamanya adalah bersama di dunia sampai bersama pula di akhirat. Itu targetnya. Jadi tidak sembarangan persoalan memutuskan ikatan pernikahan ini, karena banyak mudarat yang akan muncul setelahnya. Tetapi pada hari ini, kata Umar bin Khattab, masyarakat sudah terlalu gegabah, maka siapa saja yang menjatuhkan talak 3, kita buat aturan kebijakan talak 3 itu jatuh langsung. Sehingga apa? Sehingga orang yang melakukan ini di masa Umar bin Khattab tidak ada peluang untuk kembali kepada istrinya. Akhirnya nanti dia menyesal. Nah, kalau dibuat kebijakan seperti ini, menghambat masyarakat yang tadinya gegabah untuk berpikir dengan objektif. Maka Umar bin Khattab itu di masa dia ini dibuatlah orang yang menjatuhkan talak 3 pada waktu sekali waktu itu langsung jatuh 3, supaya apa? Ada shock terapi kepada mereka, sehingga ketika mereka sudah mudah mengucapkan itu, melihat kejadiannya mereka harus dipisah dan tidak ada peluang, ya, sangat kecil peluang untuk bisa kembali kepada istrinya yang lama atau kepada pasangannya yang lama itu. Maka dengan cara seperti ini masyarakat tidak gegabah lagi menjatuhkan talak 3. Jadi hal-hal seperti ini, Bapak Ibu, ya, walaupun syariat mengakomodir bolehnya talak itu, tetapi persoalan ini harus melewati pemikiran yang matang, pertimbangan yang mendalam. Maka kalau ada masalah, ya, itu masalah itu jangan sampai berujung kepada retaknya hubungan rumah tangga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ketika terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah bintu Rasulillah,
Jadi konflik rumah tangga ini bukan kita saja yang merasakan, Bapak Ibu. Di zaman sahabat juga dulu pernah mereka rasakan, dan ini juga adalah sisi manusiawinya, ya. Dan bukan hanya sahabat, bahkan konflik rumah tangga itu juga pernah terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi pernah dalam tanda kutip mengancam para istrinya, kalau memang dunia yang kalian cari, kalau memang perhiasan dunia yang kalian inginkan, kalau memang dunia yang menjadi motivasi kalian, kata Nabi, fata'alaina umatti'kunna, datang ke sini, saya berikan apa yang kalian inginkan, kalau memang dunia yang kalian inginkan. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi setelah itu aku ceraikan kalian dengan baik-baik. Jadi memang syariat mengakomodir, tetapi ini tentu melalui pertimbangan yang matang. Dan bahkan konflik rumah tangga itu terjadi di masa dan di kehidupan Nabi sendiri. Jadi ada sedikit cerita lucu, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah ini kalau tidak silap, tidak salah, pernah datang ke rumah istri tuanya. Ya, kalau tak salah apakah namanya Saudah atau siapa? Ya, lalu datang ke rumah istrinya yang tua ini, lalu bersekongkollah si Aisyah anak Abu Bakar dengan Hafsah anak Umar. Jadi mereka bersekongkol. Jadi kata Aisyah kepada Hafsah, wahai Hafsah, siapa di antara kita yang dikunjungi pertama oleh Nabi setelah dari rumah istrinya yang tua itu, nanti kita ya membuat semacam, apa nama istilahnya itu, Pak? Ya, membuat semacam trik. Ya, kalau Nabi datang kita tak mau mendekat. Kenapa? Karena Rasulullah, maaf cakap dalam tanda kutip, bau. Ya, ada aroma yang tak sedap. Nah, nanti kita tak mau mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersekongkollah dia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu rupanya Rasulullah itu mengunjungi Aisyah. Lalu Aisyah tak mau mendekat ke Rasulullah. Lalu Rasulullah heran, apa sebab ini Aisyah tidak mau mendekat kepadanya? Lalu Aisyah mengatakan, duhai Nabi, aroma bau engkau tak sedap, ya, sehingga saya berjarak dengan engkau sekarang. Kalau tak salah, nama aroma yang dirasakan oleh Aisyah itu disebut oleh Aisyah kepada Nabi, aromanya seperti aroma kayu agadir, kalau tak salah. Ya, agadir itu ada sebuah kayu tanaman yang aromanya tak sedap. Seperti itulah yang dirasakan oleh Aisyah dibuat-buat dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah sadar, oh tadi saya minum madu yang dihidangkan oleh Saudah atau siapa tadi, lalu ada bekas di pipinya. Nah, lalu demi menjinakkan hati Aisyah ini, Rasulullah mengatakan, saya tadi diberikan minuman, di dalam minuman itu ada madu oleh si Anu, ya, istri saya tadi. Ya, kalau memang engkau tak suka itu wahai Aisyah, wallahi la asrabuhu abadan, demi Allah saya tak akan meminum madu lagi. Jadi pandai Rasulullah itu yang mengambil hati istrinya. Jadi kita harus belajar juga nih Bapak Ibu, ya. Bagaimana istri sedang marah, Nabi pandai mengambil hatinya. Jadi pernah dulu Aisyah ini saking cemburunya main timpuk kue dengan Saudah. Jadi Saudah lempar Aisyah dengan kue, Aisyah juga seperti itu. Pernah kejadian di rumah tangga bapak-bapak macam itu? Pak, tak menjawab karena tak pengalaman. Jadi mungkin tak pernah terjadi. Nah, jadi ini kehidupan rumah tangga Rasul. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka berdua, "Ausila wujuhakuma." Cuci itu
wajah kalian ini para sahabat Nabi, sahabat-sahabatku nanti akan datang. Jadi Nabi pandai dia menyelesaikan konflik. Cuma masalahnya ketika Nabi mengatakan saya tak akan meminum minuman itu lagi, dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, turunlah teguran dari Allah di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Apa kata Allah dengan panggilan mesra tetap sayang kepada Nabi? Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, coba tengok panggilan Rasul, panggilan Allah kepada Rasul tidak menyebut Muhammad, ya, tetapi menyebut panggilan Nabi. Tanda begitu terhormatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, saking terhormatnya Rasulullah tidak disebut namanya oleh Allah di dalam ayat itu, tetapi dipanggil dengan ya ayyuhan nabi lima tuharrimu, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya gara-gara engkau mengharapkan keridhaan, rasa senang dari istrimu. Jadi ternyata Bapak Ibu, bukan hanya kita yang mungkin memiliki konflik di dalam rumah tangga, ternyata di dalam rumah tangga Nabi juga seperti itu. Ada konflik-konflik, ada riak-riak, ya, ada masalah-masalah, ya, tetapi Rasulullah memberikan teladan kepada kita. Jadi kata para ulama tafsir, kalaulah ada ayat yang boleh disembunyikan oleh Rasulullah, tentu surat At-Tahrim ayat pertama ini disembunyikan oleh Nabi. Kenapa? Karena itu adalah aib keluarga. Ya, kalaulah ada, kalaulah boleh, dan ternyata tidak boleh. Nah, kemudian ketika terjadi konflik antara Ali dengan Fatimah, Ali ini untuk menyejukkan hatinya di tengah konflik riak-riak rumah tangga tadi, pergilah Ali ini menghindar terlebih dahulu, tidur siang dia di dalam Masjid Nabawi. Nah, jadi Rasulullah tahu ini mereka nih anaknya lagi bermasalah. Lalu Nabi pergi menyambangi Ali bin Abi Thalib yang sedang tertidur pulas di dalam masjid, beralaskan, ya, karpetnya adalah pelepah-pelepah kurma. Lalu menempellah pasir-pasir itu di pipi Ali. Lalu Rasulullah membangunkan dan memanggil Ali, ya Aba Turab, wahai orang yang dahi dan pipinya kena, ya, oleh pasir. Lalu Nabi, ya, berbincang, bercerita dengan menantunya itu sehingga sejuklah hati, barulah balik dia ke rumah. Jadi kadang kita kalau agak panas rumah tuh rasanya, Pak, sejuk-sejukkan keluar. Keluarnya kemana? Ke kedai kopi. Jalan ke kedai kopi. Ya, kalau bisa ke masjid, istirahat di masjid, salat 2 rakaat, baca Al-Quran, bawa kata orang Melayu, bawa tenang terlebih dahulu. Jadi konflik itu ada, dan memang talak itu diakomodir, ya, di dalam syariat Islam. Di antara yang menyebabkan adanya hikmah, ya, jadi talak itu, ya, ada hikmahnya memang. Yang pertama, di dalam kitab ini dikatakan bisa jadi istri, suami, atau salah satu aqiman, yaitu sebab boleh, ada hikmahnya. Mungkin istri atau suami salah satunya, mungkin mereka ada yang maaf cakap tak bisa berketurunan, ya, secara fisik, secara ilmu kedokteran. Nah, yang salah satu mungkin mereka menginginkan keturunan, maka mau tak mau, ya, cara ini harus ditempuh kalau memang itu solusi terakhirnya. Kemudian yang kedua, waqad yakunu bi ahadihima maradun, atau bisa jadi satu atau salah satu atau mungkin keduanya ada penyakit yang menyebabkan keduanya akan mengalami persoalan-persoalan yang pelik di hari depan. Jadi ini boleh juga,
ya, diakomodir juga kalau ada penyakit. Atau yang ketiga, waqad yakunu zawju sayyi'al ishrah, bisa jadi salah satu dari pasangan ini ya muasyarahnya tidak baik. Muasyarah itu hubungan lahir batinnya tak baik, sehingga tidak, ya, salah satu atau keduanya tidak mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Mungkin istri akhlaknya buruk atau suami mungkin tidak bertanggung jawab. Nah, maka solusi akhirnya adalah talak, dan banyak hal lagi. Nah, walaupun demikian, talak itu ya sangat ditutup rapat pula caranya oleh syariat Islam. Jadi diakomodir boleh, tetapi tidak sembarangan. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan bahwa jika ada seorang wanita, ya, iza sa'alatil mar'atu talaqan bighairi ba'sin, apabila ada seorang istri yang meminta talak, meminta pisah kepada suaminya padahal tidak ada masalah apa-apa, maka di antara ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini istri nanti tidak akan mencium aroma surga. Aromanya saja tak dapat dicium, apatah lagi masuk surga. Jadi memang ada, ya, dalam tanda kutip ancaman Rasulullah kalau ada orang, ya, suami istri di dalam bangunan rumah tangga yang sedang dibangun dengan baik itu ada upaya-upaya untuk menghancurkannya. Ada upaya-upaya untuk melecehkan hubungan tadi. Padahal di dalam Al-Qur'an ikatan pernikahan itu dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Wa qad akhazna minkum mitsaqan ghaliza. Jadi para istri itu sudah mengambil dari kita para suami, ketika ijab kabul itu sudah diambilnya dari kita mitsaqan ghaliza, perjanjian yang sangat kuat. Jadi tidak sembarangan itu Bapak Ibu, ya, tidak sembarangan. Mitsaqan ghaliza, kata-kata misak ini dipakai di dalam Al-Qur'an setidaknya menceritakan perjanjian kita kepada Tuhan, ya, sumpah kita kepada Allah, dan ternyata kata misak ini juga dipakai untuk perjanjian dan sumpah dalam pernikahan. Jadi kan luar biasa ini Pak. Satu kata misak itu untuk dengan Allah, yang satu lagi dengan pernikahan. Maka hati-hati kita dengan institusi terkecil ini, yaitu rumah tangga. Nah, inilah yang terjadi di masa Umar. Institusi rumah tangga ini sudah diabaikan. Jadi sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit, ya, jatuhkan talak, dan ya lucunya lagi menjatuhkan talak langsung dengan talak tiga. Maka kata Umar bin Khattab, maka kita terapkan kebijakan, kalau ada orang yang demikian kita jatuhkan kebijakannya, talaknya adalah talak tiga. Nah, ini pertimbangannya apa Bapak Ibu? Inilah yang dimaksud dengan fikih prioritas. Diprioritaskan pilihan pendapat ini oleh Umar bin Khattab karena ada maslahat yang ingin dituju. Nah, di sini juga dikatakan bersumber dari Abu Sahbah ini berkata kepada Ibnu Abbas, "Ata'lam, apakah engkau tahu wahai Ibnu Abbas, innama kanatis salasatu tuj'alu wahidatan ala ahdin nabi." Talak tiga itu dijadikan satu, dianggap satu di masa Nabi dan di masa Abu Bakar, wa salasan min imarati Umar, dan dianggap tiga di masa Umar bin Khattab. Apakah engkau tahu itu wahai Ibnu Abbas? Kata Abu Sahbah, Ibnu Abbas berkata, "Na'am, aku tahu." Artinya dari cerita ini Abu Sahbah itu ingin menentukan bagaimana sikap dari Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas ini Bapak Ibu adalah ulamanya para sahabat. Ya, ini boleh apa tidak? Kira-kira begitu Abu Sahbah ini ingin konfirmasi kepada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini ulamanya para sahabat Nabi.
Kenapa? Karena Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas itu, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah pahamkan dia tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan Ibnu Abbas ini tentang tafsir Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu yang paling paham makna dan kandungannya di kalangan sahabat itu adalah Ibnu Abbas. Jadi maka kita beralih cerita sedikit Bapak Ibu. Jadi kemarin ada salah seorang ustadz kita yang mengatakan bahwa membaca setiap Jumat surat Alif Lam Mim Tanzilul Kitab itu, Tanzilul Kitab, surat apa namanya itu Pak? Sajadah. Setiap pagi Jumat kalau rutin bid'ah. Berarti kalau di Masjid Nurul Yakin setiap Jumat tak Pak Haji? Ala bid'ah tu. Ya, kalau lah bid'ah berarti dhalalah sosek, wa kullu dhalalatin finnar, di neraka. Hati-hatilah Pak Ibu. Ya, kalau salat di Nurul Yakin setiap pagi Jumat baca sajadah itu tak dilakukan oleh Nabi. Ya kadang lucu pengajian-pengajian ni Bapak Ibu. Baru baca buku 1-2 sudah berfatwa dan menyalahkan. Ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak rutin setiap Jumat membaca surat sajadah. Memang Rasulullah itu di riwayat Bukhari, di riwayat Muslim bersumber dari Abu Hurairah, kebanyakan setiap subuh Jumat itu Nabi membaca surat sajadah. Di rakaat kedua Nabi membaca hal ata alal insan. Memang tidak rutin tapi sering. Tapi kalau kita merutinkan boleh apa tidak? Nah, tapi kata Ustaz tadi bid'ah. Apa dia boleh pula? Nah, bolehnya ini karena ada amalan sahabat. Ya. Jadi sahabat yang mengamalkan rutin membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajadah adalah Ibnu Abbas ini. Jadi yang bersumber riwayatnya dari Sa'id bin Jubair. Jadi Sa'id bin Jubair itu ini riwayatnya ada dalam Fathul Bari. Ya, sarah terbaik di dalam Sahih Bukhari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Ibnu Jubair? Ma sallaitu al-fajr al-ghadah. Saya tidak pernah salat subuh berjamaah di belakang Ibnu Abbas kecuali setiap Jumat Ibnu Abbas ini selalu membaca surat yang ayat di dalamnya ada sajadah. Jadi yang mengamalkan rutin itu adalah Ibnu Abbas. Berarti kalau yang merutinkan Ibnu Abbas berarti la bid'ah pula Ibnu Abbas. Akan gawat tu Pak. Padahal Nabi mengatakan, hendaklah kalian mengikuti aku dan sahabatku, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Satu saja sahabat saya yang kalian ikuti, pasti kalian mendapat hidayah petunjuk sunnah. Jadi yang diamalkan oleh Ibnu Abbas ini adalah sunnah. Jadi kita lakukan setiap subuh ya sampai mati kita nanti, sampai hari kiamat. Ya, kita rutinkan membaca sajadah di masjid kita ini, itu mengikut sunnah Nabi. Karena yang merutinkannya Ibnu Abbas, tak mungkinlah Ibnu Abbas ini yang didoakan oleh Nabi dengan doa tadi melakukan perbuatan bid'ah. Itulah masalahnya sekarang tuh Pak. Ya, seketik ya salah. Jadi kalau tak tahu sebutlah tidak tahu. Misalnya kalau dia mengatakan saya tak tahu riwayat yang menyebutkan ada nabi atau sahabat yang merutinkan, kan lebih enak kita mendengar ya. Dia berarti belum tahu. Tapi kalau kita baca, kita gali lagi, ternyata Ibnu Abbas ini ya adalah seorang sahabat Nabi yang pakar sekali tentang hukum Islam, yang paling mengerti isi kandungan Al-Quran. Maka balik kita ke cerita tadi, kata Abu Sahbah, engkau tahu tidak Ibnu Abbas di masa Umar talak 3 dalam satu kali waktu itu, satu kalimat, satu lafaz diucapkan, jatuhnya 3, dibuat kebijakan oleh Umar. Aku tahu, kata Ibnu Abbas, seolah di sini menunjukkan kebijakan Umar ini tidak ada sahabat Nabi yang menentangnya. Kalau tidak ada menentangnya, berlakulah kaedah yang dinamakan dengan ijma.
Begitu dalam teori fikihnya Bapak Ibu, teori usul fikih. Jadi kalau tak ada sahabat yang menentang, berarti persoalan ini sudah menjadi kesepakatan. Berarti ya di masa Umar, orang yang menjatuhkan talak 3 sekaligus itu jatuhnya 3, tidak ditentang oleh para sahabat, maka berlakulah hukum itu di masa Umar bin Khattab. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menyelamatkan dan memberikan unsur maslahat dan memberikan sedikit pelajaran kepada orang dan masyarakat ketika itu, supaya tidak main-main, supaya tidak sembarangan dan sembrono menjatuhkan talak. Nah, inilah yang disebut dengan fikhil aulawiyah. Talak 3 dijatuhkan 3, dianggap 3 sekaligus dalam rangka fikhul aulawiyah, fikih prioritas berlandaskan maslahat yang ingin dituju oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengomentari apa yang terjadi di masa Umar bin Khattab ini, salah seorang ulama berkata, yaitu Ibnul Qayyim, lam yukhalif Umaru izma man taqaddamahu. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini tidak bertentangan dengan ya kesepakatan atau ijma ulama sebelumnya. Ya, bal ra'a ilzamahum bisalasati uqubatan lahu. Tetapi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini, ya, menerapkan kebijakan jatuh langsung 3 talak itu dalam rangka menghukum mereka. Kenapa? Karena mereka ini sudah terlalu mudah menjatuhkan talak 3 tadi. Lamma alimu annahu haram, ketika masyarakat mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan haram, berujung kepada dosa, wa tataba'u fihi, dan mereka sudah mengikutinya, wala raiba anna haza sa'igun lil a'immati ayyulzimun nas bima dayyaqu bihi ala anfusihim. Jadi kalau kondisinya sempit di pelapang, kalau kondisinya lapang dipersempit. Begitu keedahnya Bapak Ibu. Ya, kalau masyarakat sudah sembrono sembarangan, diketatkan sedikit. Tapi ketika masyarakat sudah sadar, dilapangkan persoalan. Begitulah cerdasnya para pemimpin yang berpandukan pada panduan pengetahuan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman yang paripurna, yaitu pemahaman usul fikih yang tepat. Nah, sehingga apa? Walam yakbalu fihi rukhsatallah wa tashilahu, sehingga nanti mereka ketika sudah demikian adanya, mereka nanti bisa, ya, tidak bisa diterapkan rukhsah lagi kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ini sudah sembarangan. Nah, jadi ini menjadi inspirasi kepada kita Bapak Ibu. Ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu dalam rangka untuk menarik maslahat, menolak mudarat. Tetapi kalau ada kebijakan yang melarang ibu-ibu ikut pengajian, jadi ikuti itu. Ya Pak, nyok ini dulu yang usil, ya, yang usil mengatakan pengajian ibu-ibu ini kok sering lah ibu-ibu ini ikut pengajian. Tahu Bapak ceritanya tuh? Aneh-aneh aja sekarang nih akhir zaman nih Pak. Orang pengajian, ibu-ibu pengajian pun dikatakan, ya, padahal dari pengajian itulah dalam rangka kita mengamalkan Pancasila. Nggak usah cerita agama dulu, cerita mengamalkan Pancasila. Melalui pengajian itulah kita mengamalkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Diajarkan di situ keadilan sosial, diajarkan apa? Persatuan. Tengoklah setelah ini bersatu ibu-ibu tuh nanti. Setidaknya bersatu makan sarapan pagi. Ya, jadi sekarang banyak yang usil memang Bapak Ibu. Ya, justru kita belajar mendapat, karena alasan orang itu mengatakan pengajian ini anak terlalaikan. Iya Pak. Nah, ada ceritanya ibu-ibu ini ikut pengajian anak terlalaikan. Ada Bu? Enggak ada. Bahkan saya tumbuh berkembangnya dulu dalam pengajian yang dibawa oleh mak saya. Tuh ada mak saya tuh Pak. Dibawa setiap petang Rabu
ya mengaji ke surau di belakang rumah. Ya, nah ada ceritanya ibu-ibu yang rajin pengajian ini melalaikan anak. Justru saya berkembangnya itu ya paham belajar agama itu dari pengajian sejak kecil. Ya, pengajian ini barokah. Jadi kalau ada orang yang usil-usil dengan pengajian, tak perlu kita dengarkan. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah kaji kita. Jadi kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab itu demi mengakomodir, demi merespon kondisi masyarakatnya. Nah, tapi sekarang nampaknya di tengah masyarakat kalau sudah tidak seperti itu, kembali ke hukum yang pertama, talak itu tetap jatuh satu. Dan bahkan dalam aturan negara kita dibuat di pengadilan agama itu, talak apapun, sebanyak apapun yang tidak dijatuhkan di depan hakim atau di pengadilan tidak sah. Ini dalam rangka apa? Mengatur supaya tidak sembarangan, karena institusi keluarga ini harus diselamatkan. Sebagaimana ya konsepnya pernikahan itu dipermudah, perceraian dipersulit. Nah, nanti kalau perceraian ini dipermudah, bercerai aja orang. Ya, nah, jadi perlu kita melihat, menata kondisi sosial masyarakat untuk menerapkan hukum apa yang perlu kita sarikan, hukum apa yang perlu kita pertimbangkan, dan hukum apa yang perlu kita buat kebijakannya. Demikian ya kajian kita pada pagi ini. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Ya, semoga apa yang kita kaji ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita dan menjadikan kita saban hari saban waktu menjadi pribadi-pribadi yang semakin cinta amal, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina asli zalimin bin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.